Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi modul Nusantara tentang kerajinan tradisional di daerah Kota Mobagu, yaitu daerah saya, Sulawesi Utara. Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Oleh saya sendiri yang akan menyampaikan baik langsung dalam materi, yakni kerajinan tradisional produk dari rotan. Salah satu kerajinan yang populer di daerah Kota Mobagu adalah produk kerajinan yang terbuat dari rotan. Biasanya produk ini atau produk kerajinan rotan dibuat dengan penyesuaian kebutuhan manusia yang berfungsi pakai dan juga estetis. Meski perkembangan zaman semakin pesat, hasil dari produk kreatif pengrajin rotan tetap eksis dan memenuhi kebutuhan konsumen. Di tengah persaingan dengan produk modern lainnya, karya tangan tradisional ini semakin diminati oleh banyak kalangan. Fungsi dan keindahan serta ketahanan produk rotan menjadi salah satu atau beberapa alasan para konsumen di Kota Mobagu memilih produk dari rotan. Hal ini pula yang menjadi keuntungan dan nilai khusus bagi para pengrajin lokal di daerah ini. Nenek moyang kita pun telah demikian akrab dengan materi ini sampai-sampai kita mewarisi pepatah tak ada rotan akar pun jadi. Ini menandakan bahwa rotan sejak lama memang sudah digunakan oleh orang-orang Indonesia di zaman dulu. Berbagai produk juga telah berhasil dibuat dari materi ini, mulai dari aneka dekorasi cantik, furniture, ornamen pada bangunan, hingga berbagai jenis kerajinan menarik lainnya. Keranjang rotan. Saya memilih salah satu kerajinan yang ada di Kota Mobagu, kerajinan rotan dengan produk keranjang rotan. Salah satu produk kerajinan rotan yang populer adalah keranjang rotan dan vas bunga dari rotan. Ini ada dua contoh produk. Kerajinan rotan tidak hanya estetis tapi juga kuat dan berfungsi untuk meletakkan benda-benda seperti buah, misalnya cemilan, barang-barang lainnya untuk dibawa kemana saja dengan tampilan keranjang yang indah, baik juga untuk fungsi hias. Dan produk berikutnya adalah vas bunga dari rotan, juga sangat estetis dan kuat sebagai tempat bunga. Selain itu, produk dari rotan ini ramah lingkungan serta sangat cocok dalam menambah keindahan hiasan bunga. Kita masuk ke tahapan proses membuat keranjang rotan. Sebelum membuat keranjang buah atau keranjang barang dari rotan, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Dari yang saya rangkum, yang pertama yaitu rotan. Belilah ini rotan, bisa beli di toko atau mungkin bisa kita ambil ya di kebun gitu ya. Kemudian ada lem crossbone, kemudian alas keranjang, kemudian amplas, kemudian hiasan tambahan berupa misalnya pita untuk proses finishing, kemudian kain untuk alas keranjang bisa dibutuhkan, dan bahan finishing yang sesuai selera juga, misalnya warna ya, cat atau apa, kemudian alat tulis dan pemotong, hingga rangka untuk membuat keranjang berupa misalnya kita desain rangkanya dari kardus atau wadah silinder. Berikut setelah semua perlengkapan tersebut dibutuhkan sudah siap, langkah-langkah berikutnya yaitu pertama, siapkan semua alat dan bahan di tempat yang akan digunakan untuk membuat keranjang. Pastikan tidak ada perlengkapan yang tertinggal. Yang kedua, tentukan desain keranjang agar lebih mudah buat bentuk yang simetris seperti kotak. Yang ketiga, siapkan dulu alas keranjang menurut ukuran yang Anda inginkan. Alas bisa dibuat dari karton ataupun triplex. Bersihkan dulu dengan amplas bila diperlukan. 4. Siapkan rotan. Lakukan pengayaman mulai dari tengah. Anyaman ini akan dipakai untuk melapisi alas. Jadi pastikan luas dan bentuknya sama. Berikutnya siapkan lem crossbone. Kemudian
lem alas rotan dengan anyaman alas yang sudah dibuat. Angkat ke atas sisa rotan yang belum teranyam, lalu anyam kembali mengikuti kotak yang Anda siapkan. Lakukan pengayaman dengan rotan lain yang diposisikan horizontal dan saling silang pada tiap ujungnya. Masukkan ke dalam anyaman dan gunakan crossbone untuk mengelem. Berikut lakukan terus-menerus sampai semua bagian rangka tertutup anyaman. Angkat rangka dan terakhir kita bisa masuk ke tahap finishing atau menghiasnya lebih lanjut. Itu sesuai selera kita masing-masing. Sampai di sini sebenarnya produk rotan itu dari bahan rotan sudah jadi atau sudah siap pakai. Ya, itu. Nah, ini merupakan contoh produk keranjang rotan dan juga vas rotan dari rotan yang telah melalui tahap finishing. Ini ada keranjang rotan yang telah diwarnai, kemudian ada yang dikasih kain dan pita, kemudian ini juga vas bunga dari rotan yang telah diwarnai dan telah ditambahkan dengan bunga-bunga dan hiasan lainnya. Jadi itu merupakan contoh dari, saya mengambil contoh proses pembuatan rotan, produk dari rotan. Itu yaitu dengan produk keranjang rotan. Dan ini juga ada tambahan produk lainnya yaitu ada vas dari rotan. Saya ambil deskripsi pembuatannya itu salah satu produk yaitu keranjang rotan. Kemudian manfaat rotan sebagai bahan dasar produk kerajinan. Sebagai bahan baku kerajinan tangan, manfaat rotan ini diambil merupakan bahan alami yang diambil dari hutan alami atau budidaya perlu melewati proses pengolahan yang cukup panjang, dimulai dari proses penggorengan kayu rotan, pengeringan, kemudian pelurusan kayu, pemutihan, hingga pengawetan kayu. Kesemuanya itu dilakukan agar rotan bisa digunakan untuk bahan baku seperti kerajinan tangan yang membutuhkan bahan yang kuat dan elastis. Selain itu, bahan rotan yang tahan lama karena bersahabat dengan zat-zat pengawet membuatnya digemari para pengrajin untuk dijadikan sebuah hasil karya kerajinan tangan. Kita bisa beli di toko atau mungkin kita ambil di kebun kita bahan yang ada di hutan. Kemudian banyak hasil karya kerajinan tangan yang bisa dibuat, mulai dari aneka macam keranjang, hiasan dinding, ornamen-ornamen rotan untuk menghiasi rumah, pemukul debu kasur, vas bunga, pot gantung, dan lain-lain. Banyak sekali karya kerajinan tangan yang akan dibuat seiring meningkatnya daya kreativitas dan ditunjang dengan ketersediaan bahan batang rotan yang melimpah di negeri ini. Jadi kita dapat memanfaatkan bahan yang ada untuk dengan kreativitas untuk membuat sebuah produk yang bernilai tinggi juga ramah lingkungan. Ini salah satu kerajinan yang ada di Kota Mobagu. Ini salah satu kerajinan yang saya punya juga dari rotan. Ini ada keranjang rotan. Mungkin bisa dilihat ya. Kemudian ada vas bunga dari rotan. Ini vas bunga telah melewati proses finishing di mana sudah ada warna di situ. Walaupun di sini warnanya minimalis ya. Minimal. Tapi tetap estetik. Ini juga keranjang rotan. Ini keranjang dan juga vas bunga dari rotan murni. Kemudian berikutnya kita masuk pada keuntungan. Apa saja sih keuntungan dari kerajinan dengan bahan baku rotan? Deskripsi yang telah saya cantumkan kiranya dapat menggambarkan apa itu keuntungan yang bisa didapatkan. Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan?
Rotan bagaimanapun juga memiliki ukuran lebih kecil dan lentur dibanding kayu. Oleh karena itu, bahan ini banyak dipakai dengan cara diolah membentuk anyaman. Misalnya saja tas, kipas, hingga kursi. Berbagai produk yang banyak dibuat dari rotan tersebut hampir semuanya dibentuk dalam wujud anyaman. Keunikan rotan ini bagaimanapun juga membuatnya sangat menarik. Selain itu, produk dengan bahan rotan juga kan ramah lingkungan, serta dapat meningkatkan juga daya beli masyarakat terhadap produk lokal. Bila kita menggunakan kreativitas kita untuk mengolah bahan baku yang ada, contohnya ini rotan. Kemudian produk ini juga ya, produk dari bahan rotan itu merupakan bahan yang kuat yang diolah pengrajin dengan kreatif sehingga menghasilkan produk yang berguna dan estetis. Ya, jadi ini merupakan bahan yang kuat ya, karena kita tahu juga banyak dari pengusaha atau pengrajin rotan itu membuat furniture, kursi, meja itu juga dari bahan baku rotan. Kemudian menambah nilai dari produk dan juga melestarikan produk khas daerah dengan bahan yang ramah lingkungan. Ya, benar sekali. Jadi meningkatkan dengan kreativitas mengolah bahan baku seperti rotan ini juga dapat menambah nilai dan juga sekaligus melestarikan produk khas daerah dan ramah lingkungan tentunya. Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.